Pada tanggal 19 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di kota Semarang dengan tujuan mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di daerah Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Kedatangan sekutu mulanya disambut baik. Bahkan, Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongso Negoro, menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Ia juga memperbolehkan untuk mengevakuasi 19.000 interniran atau warga-warga Belanda yang berada di Kem Banyu Biru, Ambarawa, dan Magelang. Sekutu pun berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Tetapi tentu saja itu hanya janji manis belaka. Ketika para pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan perang, para tawanan tersebut malah dipersenjatai oleh pihak sekutu. Sekutu menunjukkan sikap bermusuhan terhadap masyarakat Indonesia. Mereka berbuat banyak kekacauan seperti meludahi masyarakat, menempeleng, bahkan sekutu berani bertindak untuk mencoba melucuti TKR dan membuat kekacauan lainnya. Hal tersebut tentu saja membuat pihak Indonesia marah. Keramahan yang telah diberikan oleh pihak Indonesia malah dibalas pengkhianatan oleh sekutu. Keadaan pun menjadi memanas. Pada tanggal 28 Oktober 1945, TKR Resimen 1 Kedu, pimpinan Letkol M. Sarbini, beserta bantuan dari rakyat dan pemuda, serta BKR dan Laskar Berjuang, membalas tindakan sekutu yang semena-mena dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Pasukan Indonesia menyerang markas-markas komando sekutu secara serentak. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Para pejuang dan tentara berjuang tanpa gentar hingga serangan tersebut membuahkan hasil. Serangan itu bisa memukul dan mendesak pihak sekutu di Magelang sampai di ujung kekalahan. Banyak korban berjatuhan baik dari pihak Indonesia maupun sekutu. Takut akan kekalahan, sekutu meminta bantuan Presiden Soekarno untuk berunding dengan Brigadir Battle di Magelang. Perundingan tersebut diantaranya menghasilkan pihak sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus tawanan perang dan interniran sekutu. Jumlah pasukan sekutu dibatasi sesuai dengan keperluan itu. Yang kedua, Jalan Ambarawa Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia dengan sekutu. Ketiga, sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nika dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Ternyata pihak sekutu ingkar janji lagi. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa, pecah pertempuran antara pasukan TKR melawan sekutu. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letkol Isdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Tentara sekutu meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Dampak pertempuran ini bagi Indonesia yang pertama ada pasukan militer dan pejuang rakyat Indonesia berhasil memukul mundur pasukan sekutu dan Nika. Yang kedua, wilayah kedaulatan Indonesia berhasil direbut kembali. Dan yang ketiga, pertempuran Ambarawa menjadi bukti perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan dampak pertempuran ini bagi Inggris, yang pertama, Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. Yang kedua, Inggris tidak akan mengakui aktivitas Nika dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya.